Kisah mengerikan mudik bersama orang yang sudah meninggal. Jadi kalian bisa lihat cerita ini ada di berita, bukan hanya karangan gue semata. Kang Maman adalah seorang tukang bangunan. Nah, dia baru diperbolehkan buat libur ketika proyeknya itu udah selesai. Ketika udah selesai, dia berencanalah untuk segera pulang kampung. Dari Jakarta, akhirnya Kang Maman ini berangkat ke terminal tuh, menuju ke kampungnya yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Ketika sampai terminal, dia nunggu cukup lama tuh, ternyata busnya nggak kunjung datang-datang. Setelah 1 jam menunggu, akhirnya busnya baru datang tuh. Nah, Kang Maman masuk, dia duduk di belakang supir. Karena penumpangnya masih kosong, busnya jadi ngetem lagi tuh. Ngetem, masih kosong. Akhirnya busnya keluar aja deh dari terminal. Nah, ternyata busnya jalannya masih pelan-pelan banget karena penumpangnya masih kosong. Di situ Kang Maman mulai takut ya. Dia takut kemalaman sampai di kampungnya. Jalanlah tuh bus tuh. Nah, akhirnya setelah itu Kang Maman turun dan naik beberapa angkutan umum lagi. Nah, dia baru sampai di kampung halamannya sekitar jam 10 malam. Karena udah nggak ada ojek, akhirnya Kang Maman ini jalan kaki tuh untuk menuju ke rumahnya. Ya kalian bisa bayangin ya, di kampung jam 10 malam sepinya itu kayak gimana. Jalan terus tuh Kang Maman, karena kan rumah di kampung itu jarang-jarang ya, jadi lebih banyak kebunnya. Nah, ketika dia melewati sebuah bangunan, di situ dia baru melihat ada orang tuh, sekitar 3 orang laki-laki lagi duduk di depan bangunan rumah tersebut. Ketika coba dikerengin tuh sama Kang Maman, dia mengenal 1 orang doang yang ternyata menurut dia itu jangan-jangan Mang Ali tuh. Lalu disapalah tuh Mang Ali. Mang Ali, tapi ketiga orang pemuda itu nggak menyaut sama sekali. Akhirnya, hanya 1 orang yang menyaut tuh dari sautan Kang Maman, yaitu Mang Ali. Nah betul, ternyata itu adalah Mang Ali. Akhirnya Kang Maman masuk, di situ mereka ngobrol-ngobrol tuh, sambil kan si Kang Maman ini bawa oleh-oleh. Disantap lah tuh sama 3 orang pemuda itu. Karena malam semakin larut, akhirnya Mang Ali ini nawarin, udah Kang Maman tidur di sini aja gitu, mau nggak nih walau bangunan rumahnya tuh belum jadi. Karena yang udah sangat lelah, akhirnya Kang Maman mengiyakan. Dia pun tertidur lelap di rumah yang belum jadi itu. Dalam mimpinya, Kang Maman ini bermimpi sangat buruk. Dia melihat Mang Ali dan 2 orang temannya itu lari ke belakang rumah lalu nyebur ke sumur yang ada di belakang rumah tersebut. Kebangun dong Kang Maman dari mimpinya, dan ketika dia melihat Mang Ali sama teman-temannya itu udah nggak ada gitu loh. Karena udah mulai takut, panik, langsung Kang Maman itu jalan dah menuju ke rumahnya. Sampainya di rumah, langsung dia cerita tuh ke ibunya kalau dia semalam itu tidur di rumah yang belum jadi tuh, ada Mang Ali dan rekan-rekannya. Tapi ibunya bingung, Mang Ali, rekan-rekannya? Loh, orang rumah itu kan ada tragedi yang mengerikan yang dialami oleh Mang Ali dan juga teman-temannya. Jadi ibunya menceritakan kalau di rumah yang belum jadi itu, Mang Ali sama teman-temannya ketika lagi ngebangun, ada 1 orang temannya Mang Ali itu kecebur sumur di belakang rumahnya. Lalu Mang Ali dan rekannya itu pengen nyelamatin, mereka berdua malah tercebur juga di sumur yang sama. Ketiga-tiganya pun meninggal tercebur di dalam sumur, dan rumahnya ya masih belum jadi, siapa yang mau bangun. Di situ Kang Maman benar-benar terkejut. Loh, terus semalam dia itu mau ngobrol sama siapa? Allahu Akbar. Lagi sholat maghrib, malah kesurupan pocong. Jadi gue dapat ceritanya dari artikel ini guys. Yang takut skip aja. Saat itu Emil sama teman-temannya lagi sholat maghrib di sebuah sekolah yang ada asramanya. Nah saat itu emang si Emil ini agak telat tuh ikut sholat jamaahnya. Jadilah dia berdiri di paling saf yang belakang. Pas dia lagi sholat tuh, Allahu Akbar. Gak lama, dia tuh dengar kayak ada suara hembusan berat gitu loh di telinganya. Loh, ini suara siapa? Tapi si Emil ini cuek aja ya, bodo amat gitu loh. Palingan apa gitu. Dia lanjutin tuh untuk sholat maghrib. Gak lama, suara napas itu semakin lama tuh semakin dekat gitu loh di kupingnya. Hingga membuat tengkuknya dia ini jadi merinding. Karena makin lama makin mengganggu nih, si Emil akhirnya gak konsen dong sholatnya. Dia pun melihat ke arah bahu kirinya, di mana ada sebuah wajah hitam terbungkus kain kafan sedang ada dekatnya. Si Emil langsung tuh cepet-cepet dia merem aja. Dia takutnya ini salah lihat atau gimana gitu loh. Apa gue diganggu apa gimana. Gak lama imam pun meneriakan Allahu Akbar, tanda harus rukuk. Yaudah Emil akhirnya rukuk sambil merem juga. Nah di situ suara hembusan napas tuh udah gak ada gitu loh. Hingga akhirnya Emil memberanikan diri untuk membuka matanya. Dan disitulah lagi-lagi Emil melihat ada seorang wajahnya tuh hitam terbungkus kain kafan. Lagi ikut rukuk juga menatap temannya Emil.
Disitulah Emil mulai menjerit teriak keras, sementara imam dan yang lainnya masih terus menjalankan sholat berjamaah itu. Ngomong-ngomong suara jeritan, coba deh lu dengerin nih suara jeritan dari speaker yang baru gue beli nih, pasti ngeri banget. Jadi kemarin gue beli speakernya itu dari promo buka pasar bulan Ramadan dari aplikasi Bukalapak. Ini lagi banyak banget promonya guys. Diskon berkah sampai dengan 90%, lu bayangin tuh. Terus juga ada promo ngabuburit seru dari jam 3 sampai jam 12 malam. Promo ini cuma berlaku dari tanggal 20 Maret sampai 31 Maret 2023. Langsung aja kalian download aplikasi Bukalapak, terus ikutin promo-promo menarik di aplikasi itu. Kita lanjut ceritanya nih. Dan di waktu yang bersamaan, terdengar juga tuh suara jeritan dari makmum wanita tuh yang ada di belakang. Ternyata banyak yang kesurupan pada saat itu. Entah apa yang terjadi sebetulnya, akhirnya orang-orang yang ada di sana langsung sigap membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk orang-orang yang kesurupan. Nah, ketika Emil ini sadar, dia bingung ya, sebetulnya tadi yang dia lihat itu pocong, halu, atau bukan. Dan dia juga sempat kepikiran, apakah jangan-jangan ini hanyalah sebuah tipu daya setan agar sholat maghribnya Emil itu menjadi tidak khusyuk. Nah, gimana kalau menurut kalian? Bisa banget komen di bawah. Kisah ini dialamin oleh Pak Ustadz Muksid, seorang tour leader umroh dan haji. Kisah ini dulu pernah viral di RJ5 YouTube channel guys. Jadi kisahnya dulu Pak Ustadz Muksid ini kan suka mengantarkan jemaah gitu ya untuk umroh di Tanah Suci. Saat itu jemaahnya itu udah mulai tertidur karena emang udah larut malam. Nah setelah tugasnya udah selesai, barulah di situ Pak Ustadz Muksid melakukan ibadah. Dia pengen pergi sendirian lah ke arah Masjidil Haram. Saat itu dia melakukan tawaf sunnah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah setelah selesai, dia masuk lagi tuh melipir ke Masjidil Haram, di mana di belakangnya itu kayak ada semacam rak yang berisi banyak Al-Quran. Terbesitlah hatinya untuk melakukan selfie, lalu dia meminta tolong seseorang yang ada di sana untuk memfotokan dirinya. Ketika handphone sudah dipegang oleh orang tersebut, tiba-tiba orang itu berteriak ke arah Pak Ustadz Muksid, ruh, yang artinya cepat lari. Pak Ustadz Muksid kebingungan dong, loh lari kenapa? Dan pas dia lihat ke belakang, ternyata ada sosok pria pakai baju gamis putih gitu ya, besar banget lagi lari ke arah Pak Ustadz Muksid. Pak Ustadz Muksid yang panik banget tuh langsung mengambil handphonenya kepada orang tersebut dan dia langsung lari menuju keluar dari Masjidil Haram. Nah buat kalian yang suka banget selfie-selfie nih, sebelum kita lanjut ceritanya, kalian bisa banget kalau mau selfie pakai produk dari Scarlett, yaitu Peeling So Good dan juga 7 kali Ceramide Moisturizer. Peeling So Good dari Scarlett ini punya kandungan aloe vera ekstrak dan juga bahan-bahan yang bermanfaat lainnya. Jadi dia tuh punya manfaat untuk mengangkat sel kulit mati pada wajah dan membantu melawan bakteri penyebab jerawat. Nah setelah kalian pakai Peeling So Good ini, langsung aja pakai Ceramide Moisturizer. Nah ini punya kandungan 7 kali ceramide dan juga camellia leaf extract. Manfaatnya itu banyak, salah satunya jaga kelembapan pada kulit dan bantu kulit itu tetap halus dan lembut. Jadi jangan lupa kalian pakai produk Peeling So Good dan 7 kali ceramide dari Scarlett ini guys. Nah kita lanjut lagi nih ceritanya guys. Akhirnya Pak Ustadz Muksid lari tuh sekenceng-kencengnya. Dia bingung ya, kenapa kok gue sampai dikejar-kejar gitu loh. Dan pas dia lihat ke belakang, orang itu ya tinggi besar lagi mengejar seakan-akan marah kepada Pak Ustadz Muksid. Ketika Pak Ustadz Muksid sudah di luar masjid, terlihat orang itu udah nggak ada ya di situ. Jantung Pak Ustadz Muksid udah deg-degan dan dia akhirnya berpikir, apa jangan-jangan karena tadi mau selfie ya sempat terbesit ingin mengupload di sosial medianya Ustadz Muksid. Di situ terbesit juga di hatinya, takutnya ada unsur-unsur mau pamer atau gimana. Akhirnya Pak Ustadz Muksid membatalkan untuk mengupload foto yang tidak difoto juga sebenarnya pada saat itu. Masih jadi misteri sampai hari ini sebetulnya siapa pria besar berpakaian putih itu yang mengejar Pak Ustadz Muksid. Ya udahlah, ambil aja pesan baiknya dari kisah ini, dimana ketika beribadah ya udah kita niatin aja dengan baik gitu loh. Walau kadang nggak tahu juga apa yang akan menimpa kita. Selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan.